Nah, oke, assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan ini mungkin saya lanjut lagi ya dari video janji saya. Saya mungkin akan review ya tentang seputaran ya perawatan, pengecekan, kemudian komponen. Nanti saya akan jelaskan ya unit yang ada di belakang saya ini ya, bisa dilihat ya. Ya, ini unit double vessel dengan beban load itu 200. Yang hijau ini ya, yang hijau itu beban loadnya itu 200 ton. Kemudian yang biru sana ya, yang biru itu 235 ton ya. Yang hijau ini Volvo ya, tapi sementara dia menggunakan vessel yang ukuran 200 ton ya. Sementara di ujung sana yang warna biru ya, bisa dilihat teman-teman. Itu yang warna biru itu lotnya 213 ya, vessel warna itu. Tapi mereknya yang unitnya itu sana Scania 620, sementara Volvo 610 menggunakan yang hijau ini ya, beban lotnya 200. Sementara itu tapi dia sudah narik juga yang 235 ya, 235 ton. Ada juga kami pasangkan untuk vessel yang warna biru juga ya. Jadi dia bisa di switch gonta-ganti ya. Oke teman-teman, seperti janji saya ya, saya akan review, saya akan tunjukkan ya komponen untuk pengecekan dan perawatan. Ya, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa jadi edukasi teman-teman untuk pembelajarannya ya, meningkatkan pengetahuan ya. Untuk pemula juga saya rasa kalau sudah mengerti dengan pengoperasian mobil ya, pada mobil kecil sekalipun ya, mungkin sedikit banyaknya bisa tanggap ya dengan unit-unit ini ya. Oke teman-teman, langsung disimak videonya, semoga bermanfaat tentunya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya tentunya ya. Harapannya agar channel saya bisa terus berkembang, bisa saling berbagi ya. Jika ada hal yang tidak dipahami ya silakan bertanya, kita sama-sama sharing. Jika ada yang keliru dalam penyampaian saya, kemungkinan keliru, mohon dibenahi dan kita sama-sama melakukan perbaikan yang tentunya untuk kebaikannya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menikmati tontonan yang tidak seberapa, tapi ya mungkin ilmunya bermanfaat untuk teman-teman tentunya. Apalagi para pencari kerja, pencari rupiah yang ingin menaikkan skill, silakan tonton video ini. Jangan di skip tentunya, karena ada hal-hal yang penting mungkin yang terlewatkan, apalagi di instrumen panel dan komponen tentunya nanti. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat menonton. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ya, jadi seperti begini ya viewnya ya. Ini unitnya Volvo FH 16 610 ya. Ya, kita dekati teman-teman. Oke, Volvo FH 16 ya, Volvo FH 16 iya, dengan 610 ya. Ya, estimasi untuk horsepower yang dia keluarkan adalah 610 HP ya. Kemudian di sebelahnya ini ya, ya ada vessel biru yang sudah saya jelaskan tadi. Ini Scania ya, 620 XT ya. Nanti berikutnya saya review nanti untuk itu ya. Sementara kita review untuk unit Volvo dulu ya, bagaimana melakukan pengecekannya ya. Jadi teknik pengecekannya ini ya saya tunjukkan aja ya. Jadi di sini ada untuk membuka grill depannya, di sini ditarik ya. Nah, ditarik kiri kanannya. Wah, sendiri aja saya, jadi mohon maaf teman-teman ya, paling tidak mengerti sudah. Oke,
Saya tunjukkan. Oke, di sisi atas itu ada warna merah ya, ada pengecekan oli dipsticknya, yang dipstick yang ini ya, kemudian yang buta untuk pengisian oli dicek dulu. Kemudian ya, oh iya, untuk tangga naik ya, ini bisa digunakan tangga naik ini. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk tangga, ada dua ya, 1 2. Kalau memang tinggi orang Indonesia mungkin agak kurang, sebagian kecil ada yang mungkin kurang sampai ya, bisa pakai tangga itu ya. Kemudian di sebelahnya ada pengisian air coolant ya, saya cepat aja ya. Kemudian di sini ada suspensi untuk gabin, di ini radiator, kemudian itu tempat freon ya untuk pendinginan dalam gabin. Di sini yang warna biru ya untuk wiper ya, dan ini untuk saya lihat teman-teman, ini untuk jungkit gabin ya. Jadi on kontaknya, kemudian kita tinggal pencet ini, dia jungkit, akan jungkit dia. Bisa juga kita lakukan manual ya, menggunakan ini ya, lubang di sebelah di sini ya. Tinggal kita menyetel arah putarannya ini yang di bawah ini, tinggal disesuaikan aja dia menjungkit atau menurunkan. Oke, mungkin seperti begitu. Kalau untuk oli steering ya, ada di bagian bawah mesin ya, di bawah mesin oli steering. Oke, mungkin sepintas seperti ini, itu motor wiper, dan itu untuk brake ya, booster brake. Dia menggunakan pneumatik sudah, menggunakan angin, sistem pengereman angin. Kita tutup lagi ya. Wah, lumayan berat ya teman-teman. Wah, ya buram ya. Ini kamera sendiri ya, jadi mohon maaf teman-teman, belum cukup dana kita untuk membayar seorang kameramen. Jadi sementara yang penting intinya didapat ya. Oke, pengecekan itu daerah tire ya. Di depan itu ada komponen steering ya, komponen steering itu drag link ya, drag link, dan ada spring ya, suspensinya. Baut-baut roda dilakukan pengecekan. Ini ada tangki. Wah, dia buram lagi nih. Oke, ada tangki fuel, kemudian ini muffler ya, terdapat muffler ya ke atas. Kemudian yang tinggi di sebelahnya itu ada air cleaner ya, itu free cleaner bagian atas itu air cleaner menuju ke bagian mesin. Dan ini suspensi gabin ya. Mohon maaf buram-buram dia karena goyang-goyang ya. Emergency stop ya, digunakan saat keadaan emergensi untuk mematikan unit dan semua sistem. Kemudian ini tangki hidrolik, keran untuk membuka menutup tangki hidrolik sebaiknya selalu terbuka ya, jangan ditutup terus mengoperasikan oli hidrolik. Ada apar, dan itu hose ya, atau selang angin yang menyalurkan angin untuk sistem pengereman dan kontrol tipping dan lain sebagainya ya. Kemudian di bawah itu ada propeller sub ya, itu yang menggerakkan diferensial ya dari transmisi ya. Kemudian di sini wah, sedikit kotor ini. Di transmisi itu ada ini yang di ujung jari saya, ada gelas duganya di situ. Ini kotor ya, nanti dilap, bisa kelihatan di situ. Ada olinya ya, ada oli transmisi, bisa nampak nanti di situ saat kita bersihkan ya, bisa fokus ya. Maaf ini goyang dikit dia nggak bisa fokus ya, itu ya. Nah, oli transmisi. Oke, kemudian ini springnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini tire ya, tire terdapat 2 sumbu di belakang ya, masing sumbu ada 2 roda masing sumbu. Jadi di sini ada final drive, kemudian final drive ya. Oke, kita lanjut lagi ya, 2 sumbu sama ada final drive-nya. Ini spring dan ini U-bolt pengikat spring, dan spring itu ditumpangkan pada, bisa kelihatan kayak ini. Itu yang bulat itu ya, itu namanya trunnion. Dan sisi paling belakang yang di ujung jari saya ini ada tokrot 2 biji, 1 dan 2 untuk
menstabilkan apa namanya diferensial ya. Oke, mungkin singkat aja ini saya, nanti kepanjangan ya. Ini fat wheel, tempat dudukan untuk sambungan frame upper ya. Ini frame upper yang narik, ini bezel yang bagian belakang, ada 2 bezel dia tarik. Jadi frame uppernya Volvo FH16 610 yang ditarik ini 2 bezel ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada 85 ton ya untuk beratnya, berat kapasitas untuk bezel paling pertama ya, bezel 1 85 ton. Terdapat hidrolik tailgate untuk pintu untuk membuka saat dia membuang muatan nanti. Kemudian sudah terbuka, dilanjut sama yang besar akan miring nanti ya bodinya, sehingga material bisa terbuang habis ya. Kemudian ini frame upper disambung dengan apa namanya bezel menggunakan ini alat sambungannya fat wheel ya. Fat wheel ini kita lihat ya mereknya, oh ini mereknya Joss. Merek Joss ini sudah banyak ya teman-teman, kayaknya di pertambangan sudah sering gunakan, atau di pelabuhan banyak yang gunakan ini. Memang untuk penyambungan unit trailer ya. Kemudian di sini terdapat lock ini, jadi kalau mau dilepas ditarik aja nanti ya, dia akan terlepas, dan pastikan dia terkunci kalau saat dikunci ya. Oke, ini landing bezel ya, untuk saat bezel dibuka ya dia diputar ininya untuk menurunkan landing bezelnya sampai dengan rapat, kemudian itu ditarik ya, sehingga locknya dilepas kemudian ditarik. Oke, kita lanjut. Komponennya ini ada chamber ya. Chamber ini digunakan untuk sistem pengereman pada unit yang menggunakan pengereman pneumatik. Ada counter valve ya, dipastikan tidak ada kebocoran. Kemudian di sini kalau saya bilang sih torque rod juga ya, tapi bahasa untuk unit Volvo sendiri ada ini ya namanya, tapi ini fungsinya sama dengan torque rod ya teman-teman. Oke, wah tidak nampak jelas ya, wah maaf. Jadi di situ nanti di Joss itu ya kita kelihatan mengkilat, itu adalah locknya nanti ya. Jadi saat kita tarik nanti penguncinya yang ini, lock itu akan terbuka, terilis, pin akan bisa terbuka. Ya, di bawah ini terdapat banyak hoses ya yang menyalurkan oli hidrolik dan sistem pengereman ya ke belakang. Ya, kita lihat di situ juga ada, setiap sumbu roda ini menggunakan chamber ya untuk pengereman ya, chambernya itu ya. Jadi ya kewajiban operator untuk melakukan pengecekannya ya. Oke, terdapat spring juga ya. Kita lihat ke belakang. Oke. Ini pintu, dan ini stopper untuk tipping ya. Jadi kalau dia sudah menyentuh ini, pintu akan stop terbuka dan dilanjut sama bodi yang damping ya. Oke, terdapat ganjal ban untuk saat parking atau breakdown, parking di jalan kalau terjadi kerusakan. Oke, di depan terdapat 10 tire ya, dengan berapa sumbu? 6 sumbu, di depan 2, di belakang ada 6 tire ya, dengan 1 sumbu 2 tire. Kemudian di belakang di sini ada 4 sumbu untuk bezel pertama, 4 sumbu dengan 2 tire, berarti kalau kiri kanan 16 ya. Oke, 16 tire untuk bezel pertama. Kemudian ada hanger ya. Ini hanger karena bentuknya mirip gantungan baju, hanger itu ya. Biasa orang bilang hanger, gantungan baju ya, seperti itulah adanya ya. Oke, di sisi bagian depan ada spring. Kemudian bagian belakang juga terdapat hanger dan spring ya untuk suspensi ya. Oke, teman-teman ya, sama ya. Oke ya, mungkin driver lebih konsentrasi dengan pin-pin ini ya. Ya, pin ini karena itu pin untuk body dam ya, body bezel maksudnya. Oke, kita lanjut ya, seperti begini. Ini rod hidrolik untuk tailgate persiapan tipping, dan itu rod hidrolik body untuk memiringkan body. Oke, kita lanjut. Jadi ini bisa dipisah, dia menarik hanya 1 atau menarik 2 bezel ya. Nah, penghubungnya itu seperti ini ya penghubungnya.
penghubungnya namanya Dolly ini Pak, teman-teman, Dolly ya. Teman-teman pemula mungkin belum tahu ya, tapi kalau yang sudah senior sudah pasti tahu ini namanya Dolly, alat penyambung antara facial pertama dan facial kedua ya. Sementara yang saya review ini adalah produksinya PT Corindo ya. PT Corindo ini sudah banyak digunakan di khususnya negara kita ya, Indonesia sudah banyak digunakan ini. Kemungkinan keluar juga sudah banyak digunakan juga sampai keluar ya. Sementara ini kami gunakan lumayan bagus sekali ya, produksinya pastinya bagus karena kapasitasnya lumayan besar ya. Oke, pin-pin untuk kingpin Dolly. Kemudian di sini sama ada suspensinya juga ya. Ada tabung angin ya teman-teman. Sambungan hose untuk oli hidrolik dan suplai angin untuk pengeremannya atau air brake. Oke, kapasitasnya ini untuk daya tekannya sekitar 50 ya, tapi ini sudah di-upgrade sekitar 60-an ton untuk daya tekan yang diizinkan untuk Dolly ini ya. Dengan berapa 6 sumbu tayar, 6 sumbu roda ya. Satu roda itu terdapat 2 tayar, berarti 6 kali 3 berapa ya? 6 kali 3 18 ya. Iya, 6 kali 3 18. Di situ 4 ya. 4 sumbu roda, di belakang samping 4 tambah 4 8 kali 2 berapa? 8 kali 2 16. Kalau ini 3 1 2 3 kali 4. Ini 12 ya. Jadi di depan 10 16, kemudian ini 12 tayar untuk Dolly-nya. Oke ya. Agak mendung-mendung sedikit, tadi barusan panas ya teman-teman. Masih terdapat hanger ya, ini hanger ya, memang orang bilang gantungan ya, mirip gantungan baju makanya disebut hanger. Kemudian di sini dia tailgate-nya ya, tailgate apa, pit wheel ya. Ini masih menggunakan Joss juga ya, Joss sepertinya ya, merek Joss sama dengan di depan tadi. Oke, merek Joss juga. Yang untuk tipe lain juga ya, yang 235 ton, ada yang sudah menggunakan key hit ya, double lock. Nah, kalau Joss ini single pin aja dia, tapi ya lumayan tangguh. Tambah lagi dengan apa namanya, key hit itu tipe yang lain ada key hit namanya, double lock dia sudah ya. Ya mungkin tapi saya rasa ketahanannya mungkin lebih ya, kurang lebih lah, karena masing-masing punya perhitungan ya, sama ya. Yang membedakan facial pertama dan facial kedua itu kapasitas slotnya ya. Oke, kapasitas slotnya itu 115 untuk facial 2. Karena kenapa di belakang lebih besar ya, beban load yang diizinkan untuk menekan Dolly ini lebih besar daripada frame over sana tadi ya, daripada body yang narik itu, body frame over. Itu alasannya teman-teman. Sama juga tailgate ya. Untuk sisi belakang Dolly kita lihat ya. Sisi belakang Dolly terdapat chamber juga ya, terdapat spring, yaitu menjadi dasar pengecekan. Banyak hose ya. Ya, ini Excel Dolly ya. Sama juga ada landing jack untuk menurunkan atau melepas untuk tumpuan saat facial dilepas. Jadi ini diluruskan kemudian diputar ya. Oke, kita lanjut ya. Pin body ya, ini pin-pin dipastikan juga dalam kondisi baik. Oke, ini apa namanya, stopper untuk pintu tailgate ya. Oke, jadi saat menyentuh ini tailgate akan stop bergerak dan dilanjut sama body ya, sehingga material bisa terbuang habis. Sama juga di facial 2 ada terdapat ya chamber brake ya, yang ini ya, yang itu chamber brake. Jadi
dicek ada spring, yaitu spring, ada U-bolt pengikat spring itu yang bentuknya U, makanya dibilang U-bolt. Kemudian itu tipe torque rodnya itu dia di-adjust jadi bisa dipandang dan dipanjangkan atau dipendekkan disesuaikan posisi axle-nya. Oke. Ya, seorang operator itu harus teliti ya, jadi sering-sering melakukan pengecekan tire saat berjalan karena jumlahnya begitu banyak ya. Di sini ada 16, di Dolly ada 12, di Vessel 1 ada 12 juga, kemudian ditambah 10 lagi bagian depan ya, tinggal dihitung teman-teman. Kemudian di sini sisi belakang untuk Vessel 2 ya, cenderung kita dipasangi seperti ini ya teman-teman, dipasangi untuk safety saat dilakukan pendorongan ya. Nah, seperti begini ya, ada nampak bekas ini bekas pendorongan biasa, efek dari tarikan awal terjadi slip karena beban yang terlalu berat 200 ton. Jadi dia sedikit sulit saat bergerak pertama, tapi setelah roda berputar sudah nyaman ya, bisa menarik dia sudah. Jadi hanya cukup untuk dibantu untuk pergerakannya, tapi untuk teknik operasinya nanti akan saya jelaskan juga nanti ya. Oke, kita lanjut. Tadi di sebelah kanan, kita lanjut di sebelah kiri ya. Oke, seperti ini sama ya, terdapat hanger dan spring lain sebagainya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada kotak, terdapat terminal grease ya untuk melakukan greasing ya. Daerah-daerah pin tadi yang saya bilang yang perlu dicek tadi, pin body vessel. Oke. Kemudian di sini ada terdapat, bisa lihat ya, parking brake untuk trailer ya, silakan tinggal ditekan, ditarik dia. Kalau ini tipe Corindo ditarik, dos dia untuk parking bila terjadi breakdown ya. Memberikan pengereman saat unit parkir ya, sama ada ganjal ban juga ya. Oke, sisi kiri kanannya sama ya. Nah, ini saya katakan ini produksinya PT Corindo ya. Oke, jadi kokoh sekali nih, lumayan kokoh, sudah kami gunakan bertahun-tahun, kokoh ya. Teman-teman, lumayan panas ya. Nah, di sini ada safety juga ya. Ini ada sling besar untuk mencegah terlepasnya, seandainya kemungkinan terlepas, tapi ya, belum ya. Bila patah ya masih ada yang menyangga trailer tidak lepas ya, atau dolly tidak terlepas. Situ terdapat keran juga ya, penutup angin. Kalau seandainya hanya satu vessel digunakan bisa diputus, ditutup kerannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ya, driver itu ya, jadi depan belakang terdapat semua itu parking brake vessel ya. Jadi kuat sekali dia saat bermuatan, kalau kita tarik ya ngeparking, ngebrake ya. Saya belum, sedikit kurang terlewatkan tadi ya. Oke. Nah, di sini diferensial. Di situ ada ya rubber ya atau karet. Buram-buram ya teman-teman, mohon maaf. Terdapat rubber untuk bantalan spring ya, bantalan spring ke diferensial yang ini, yang ada oli ini habis dilakukan servis kemarin, jadi ada sedikit bekas tumpahan pengisian ya, bukan kebocoran. Dan di bawah itu terdapat torque rod yang terhubung ke bagian sasis atau body ya, untuk penstabil gardan ya, atau diferensial. Kemudian itu drum brake, dan di dalam drum itu ada brake ya, landing brake. Oke. Ini sama, ini final drive ya. Di dalam final drive ada sub axle yang menghubungkan ke sana. Oke, sama juga yang bersusun itu plat, ada spring, kemudian itu U-bolt yang mengikatnya. Ini mudah-mudahan terlihat ini, karena sedikit agak ya, yang bulat itu ya kelihatan ya teman. Oke, yang bulat itu berparit itu tempat dudukan spring, itu namanya trunnion ya. Kemudian yang bulat kecil di bawah 2 biji ya, 2 ini ya, itu
yang itu ya, biar kelihatan. Sini satu, tangan saya muncul kok buram ya. Kemudian di depannya satu ya, itu untuk axle depan dan axle belakang ya. Jadi tukrut ada 2. Oke, kita lanjut lagi. Ya, di sini pengecekan untuk oli hidrolik ya. Oli hidrolik. Oli berapa oli hidrolik? Oli 10 ya. Nah, di sini ada water separator. Fungsinya untuk memisahkan bahan bakar dengan air ya. Jadi bisa di drain kalau memang ada airnya. Untuk memastikan kualitas bahan bakar ya, tentunya menunjang tenaga unit nanti ya. Kemudian di sini ada air dryer, penyaring udara ya. Penyaring udara dengan air ya. Kemudian kontrolnya di sini ada kontrol semua kontrol sistem pneumatiknya ada di sini ya. Nanti dia yang bagi-bagi ya. Ada komputerisasinya di dalam, elektrikalnya, sistem elektrikalnya ada di dalam. Kemudian ini tangki-tangki angin ya. Dia semuanya bertanda, tinggal dilihat ini untuk parking brake atau service brake ya. Oke. Bisa dilihat teman-teman ya. Kemudian di sini ada baterai ya, untuk membuka baterai ada di atas, dilakukan pengecekan. Ini switch on off untuk sirkuit ya, sirkuit on off untuk nyuplai arus baterai ke dalam kabin. Jadi kalau ini kita matikan, maka semua arus sistem dalam kabin akan mati, tidak bisa, biarpun kunci kontak kita on, dia tidak akan ini ya, tidak akan hidup. Kemudian air cleaner ya, di sini ada tempat pembersihan air cleaner. Oke, dipencet begini ya. Nah, itu. Jadi saat mesin hidup ini akan menutup, tapi saat mesin mati dia akan buka dan bisa kita buang. Oke, air cleaner, free cleaner ada di atas, tinggi sekali ya. Kemudian suspensi kabin ya. Ini suspensi kabin. Ini kontrol angin juga, kontrol palap angin, relay ke belakangnya. Mesinnya ya bisa dilihat seperti itu. Bisa nampak teman-teman ya. Kira-kira seperti demikian. Oke. Kemudian kita kembali lagi sudah ke depan sini. Oke, di sini kita lihat ya, ada kamera untuk CCTV arah samping kiri dan samping kanan. Terdapat berapa kamera di sini ya. Di Volvo ada kamera kiri, kanan, depan, dan bagian dalamnya, dalam kabin. Jadi terdapat 4 teman-teman. Oke, kira-kira demikian ya. Beginilah tata cara untuk melakukan P2H, dan kita lanjut nanti ke bagian dalam unit ya teman-teman. Nanti silakan disimak dengan baik nanti ya. Pastinya lampu-lampu semua standarisasi. Sebelum jalan itu ya, semua lampu syaratnya untuk dihidupkan sebelum operasi ya. Jadi lumayan tangguh ini. Kalau yang tetangganya sebelah ya, nyusul saya akan review teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Ya kira-kira seperti begini penampakannya, panjang sekali memang ya. Jadi menuntut ketelitian untuk operatornya, untuk drivernya ya, untuk pengoperasian ini ya. Oke, saya rasa jika ada yang kurang dipahami nanti silakan ditanyakan, dan saya akan lagi lanjutkan nanti ke dalam kabin ya, bagaimana kita lakukan dan bagaimana pengoperasiannya ya, dan contoh unitnya nanti saat bermuatan ya. Nanti saya akan lanjut videonya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan pengoperasiannya dan instrumen panel yang ada di dalam unit. Teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa terus upload video-video tentang perkembangan dunia pertambangan, khususnya alat-alat yang bekerja di tambang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.